Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arina Asfi. Kita akan bahas mengenai Information and Communication Technology and Education in Muslim Context. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Nah, pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Perkembangan TIK yang semakin pesat di era globalisasi ini tidak bisa dihindari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Karena tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, dalam dunia pendidikan, TIK bertujuan agar siswa memahami secara umum, termasuk komputer dan memahami informasi. Artinya, siswa bisa mengenal istilah-istilah yang digunakan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, apa sih peran TIK dalam pembelajaran itu? Ya, peran teknologi informasi atau TIK dalam pembelajaran selain membantu siswa dalam belajar juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Nah, institusi pendidikan di Indonesia mulai berlomba-lomba memanfaatkan TIK untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software, dan sebagainya. Yang semuanya itu dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana sih pandangan Islam terhadap teknologi? Pandangan Islam terhadap teknologi tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya yaitu Allah akan meninggikan derajat seseorang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian apa sih pentingnya agama dalam perkembangan teknologi? IPTEK atau TIK mempunyai peran yang semakin penting dalam kehidupan umat manusia. Malahan ada loh yang berpendapat bahwa IPTEK atau TIK merupakan unsur yang terpenting untuk memperoleh kesejahteraan umat manusia. Perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan berlangsung terus-menerus membawa perubahan dalam pola kehidupan umat manusia. Untuk itu, umat manusia harus mampu menyusun skenario masa depannya secara komprehensif sehingga kembali memimpin sebagai penggerak dan pelopor dalam ilmu dan teknologi di era globalisasi yang penuh dengan persaingan ini. Kemudian adapun hambatan TIK dalam pendidikan. Di sini saya mengambil 3 contoh negara yang memiliki hambatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu di negara Bangladesh. Hambatan orde pertama meliputi kurangnya peralatan, tidak dapat diandalkannya peralatan, kurangnya dukungan teknis dan masalah terkait sumber daya lainnya. Hambatan tingkat kedua mencakup faktor tingkat sekolah seperti budaya organisasi dan faktor tingkat guru seperti keyakinan tentang pengajaran dan teknologi dan keterbukaan terhadap perubahan. Kemudian hambatan di negara muslim yaitu di negara Iran yaitu diantaranya tidak dapat mengangkat guru sekolah dengan perangkat keras dan perangkat lunak terkini.
pengetahuan TIK yang tidak memadai, internet berkecepatan rendah dan menyaring beberapa situs web ilmiah, dan juga biaya tinggi internet berkecepatan rendah. Lalu, apa hambatan TIK dalam pendidikan di Indonesia? Hambatannya yaitu belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan TIK di dalam pendidikan, ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, sarana dan prasarana yang belum memadai terutama di sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok, dan kepercayaan diri guru itu kurang dalam menggunakan TIK dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan juga kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pedagogis praktek. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.